Hai, welcome to Artocles. Hari ini saya bakal ngebahas kasus yang merupakan requestan kamu semua. Dan ini peristiwanya terjadi di Pantai Anyer, Serang, Banten. Ini murni merupakan informasi supaya kita lebih berjaga-jaga dalam kehidupan tanpa mau menyudutkan pihak manapun. Mungkin sulit bagi siapapun untuk bisa menghapus kesalahan di masa lalu atau memutar waktu supaya tidak melakukan hal yang menjadi bumerang di masa mendatang. Hal inilah yang menimpa seorang pria asal wilayah Kibin, Kota Serang, Banten bernama Ropiudin bin Makat yang berusia 32 pada tahun 2023. Dulunya sempat bergumul, struggling dengan orientasi hasrat dan gejolak asmara karena menyukai pria dan juga mencintai wanita. Sampai kemudian, dia kenal dan berhubungan dengan lelaki dari kampung Wajik desa Kibin juga yang bernama Maskin bin Jasmara usia 34 tahun. Hingga jalinannya berubah menjadi asmara membara. Maskin ini selalu ngomong kepada teman-temannya bahwa dia dan Ropiudin berpacaran. Namun sebaliknya si Ropi hanya mengaku sebagai teman dekat saja. Tapi yaitu tadi, apapun statusnya, mereka pernah beberapa kali melakukan hubungan tercela, baik di hotel maupun di kediaman Maskin. Tapi gitu-gitu juga si Ropiudin masih memikirkan masa depan serta keluarganya dan gak mau hubungan ini berlanjut sampai tua. Dia ingin mempunyai masa depan serta berharap hidupnya bakal lurus-lurus aja sesuai perintah agama. Akhirnya dijodohkanlah oleh pihak keluarga dengan seorang wanita yang cukup mapan dan cantik yang kemudian mampu membuatnya jatuh cinta. Gak butuh waktu lama, mereka pun menikah pada pertengahan tahun 2023. Bahkan kemudian tinggal mengontrak karena istrinya juga kan merupakan wanita karir. Tentu kedekatannya bersama Maskin gak bisa lepas begitu aja setelah menikah karena Maskin sepertinya marah dan masih ingin menjadi sahabat meskipun harus rela dengan keadaan. Ropiudin berpikir inilah saatnya melupakan masa lalu dan benar-benar fokus dengan rumah tangganya bersama sang istri. Tapi tidak semudah itu Ferguso, karena sebenarnya si Maskin gak pernah ikhlas untuk ditinggalkan. Dia paksa terus untuk ketemu dan memadu kasih dengan ancaman kalau nolak akan dilaporkan pada keluarga, ayah, ibu, mertua, serta istrinya Ropiudin bahwa mereka selama ini telah berhubungan. Si Ropi itu nggak normal, bahkan dengan mengagetkannya, Maskin memiliki beberapa video rekaman, baik melalui kamera handphone maupun CCTV kamarnya saat mereka sedang berhubungan ranjang di masa lalu. Hal ini yang kemudian ngebuat Ropiudin terperangkap dalam hidup yang serba salah. Dia bakal malu kalau semua terbongkar. Ayah dan ibunya yang sakit bisa-bisa mendadak meninggal kalau tahu selama ini putranya sekong. Apalagi istri dan mertuanya pasti akan ngamuk dan ngerasa dipermalukan dengan fakta yang dibeberkan oleh Maskin. Akhirnya gimana? Selalu aja lelaki itu nurut. Tiap kali dipaksa ketemu, nemenin nginap, nyosor-nyosoran bibir, atau berhubungan tercela. Yang penting rahasianya jangan sampai terbongkar. Padahal ya Ropiudin udah gak punya rasa apa-apapun pada Maskin. Udah makin jijik pun, dulu maco, sekarang rada ngondek. Sampai kemudian semua kesabaran dan rasa takut ini ketemu pada satu titik klimaksnya. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sore, Maskin nelpon Ropiudin untuk ngajakin ketemu karena minta ditemenin nagih hutang ke perumahan Ciruas Serang nanti malam pukul 7. Kenyataannya setelah bertemu, terjadi perubahan rencana dengan alasan batal nagih, sebab duitnya udah ditransfer. Maskin maksa ya supaya mereka ke pantai aja buat nyari angin segar yang sempat ditolak oleh Ropiudin, karena dia kan udah janji akan pulang cepat pada istrinya. Maskin bilang tenang aja gak bakal lama, tapi nada ngomongnya itu sedikit mengancam dan marah. Akhirnya mau juga dan berangkatlah keduanya ke Pantai Lagun di Serang dengan menggunakan sepeda motor milik Maskin, yaitu Honda Beat Pop bernomor polisi A4095HH. Di sana mereka ngobrol dan ngopi sampai lewat tengah malam. Rada resah soalnya saat itu istrinya si Ropiudin udah bolak-balik nelpon nyuruh pulang.
Namun lelaki tersebut beralasan masih ada kerjaan tapi janji akan segera pulang. Hal ini bikin Maskin tertawa terbahak-bahak karena emang dia kan niat supaya Ropiyudin berantem sama istrinya. Untung-untung segera cerai dan bisa jatuh lagi ke pelukan lelaki tersebut. Ada juga ya pria pelakor. Ropiyudin akhirnya kesel maksa pulang sampai sempat terjadi pertengkaran hebat dan mau juga lah Maskin diajakin balik. Tapi sayangnya saat Ropiyudin tiba di rumah menjelang pukul 3 pagi, pintunya nggak dibukain oleh sang istri. Terpaksa lelaki tersebut menginap di rumah salah satu teman yang tinggalnya nggak jauh dari kediamannya. Saat paginya nyampe di rumah, langsung aja si Ropiyudin dinyap-nyap oleh istrinya. Habis diomelin sampai pembahasannya nyerah kemana-mana. Karena itu adalah hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, akhirnya sang suami cuma bisa di rumah aja. Walaupun kupingnya mulai panas sebab sang istri nggak berhenti ngedumel atas kelakuan Ropiyudin semalam pulang telat dia. Untuk menebus kesalahan, ya akhirnya lelaki tersebut pergi ke pekarangan depan, lalu membabat rumput yang sudah tinggi sesuai dengan rencananya dari jauh hari. Saat lagi motongin rumput tersebut, secara mendadak si Maskin datang dengan motornya sambil senyum-senyum. Dia langsung teriak pada Ropiyudin dari dekat pagar, "Nanti malam kita ke pantai lagi, awas kalau ngebantah." Pria itu sempat menggeleng tanda menolak, namun Maskin malah menggertakkan gigi sambil ngangkat handphonenya, seakan mengancam kalau berani ngelawan dan tidak menurut. Gua sebarin nih video-video dalam handphone ini pada keluarga Ropi. Setelahnya Maskin pun langsung pergi tanpa mau menunggu jawaban apa-apa lagi. Pas malamnya sejak jam 7 sudah terjadi keributan antara Ropiyudin dengan sang istri karena dilarang untuk pergi keluar rumah meskipun udah janji cuma sebentar dan akan pulang sebelum jam 12. Tetap aja istrinya nolak. Ngapain sih keluar malam tiap hari bukannya betah di rumah, apalagi sama Maskin yang rada so cantik, lengket terus kemana-mana. Tapi tetap aja maksain pergi itu lakinya tanpa peduli rengekan sang istri. Ropiyudin sadar kalau dia nggak muncul untuk menemui Maskin, wah siap-siap aja bakal lebih besar bencana yang terjadi. Bukan cuma istrinya yang ngambek ntar, bisa-bisa seluruh anggota keluarga besarnya ikutan menangis. Akhirnya bertemulah dengan Maskin, boncengan bareng dan tiba di Pantai Lagundi lagi sekitar jam 10.45 malam, ngobrol dan ngopi seperti kemarin. Sampai kemudian, Ropi minta izin supaya mereka pulang tapi ditolak karena Maskin ngajakin untuk pindah. Sekarang mau ke Pantai 88 Anyer yang berada di wilayah Cinangka, dekat dengan Resort 8. Nggak bisalah ditolak, maka mereka selojoran di sebuah saung remang-remang mulai pukul 2.15 pagi. Jadi udah masuk ke hari Senin tanggal 11 Desember 2023. Saat itu tangan Maskin mendadak gatal, mulai iseng grepe-grepe namun ditepis oleh Ropi. Maskin sempat marah dan histeris, kemudian ngajakin untuk jalan di pesisir pantai sambil berpegangan tangan dalam keadaan agak gelap abu-abu. Ternyata yang tidak diketahui oleh Maskin bahwa si Ropiyudin sudah mempersiapkan sebuah golok sejak dari rumah tadi yang dimasukin ke dalam waistbag-nya. Bahkan waktu ngobrol sempat diumpetinnya di bawah saung tadi. Makanya saat diajak mesra-mesraan sambil jalan kaki di dekat pantai, Ropiyudin izin pura-pura pipis bentar, padahal mau ngambil waistbag. Saat kembali dan Maskin sedang lengah, dia pun keluarkan golok tadi, lalu disabetkan ke arah leher belakang 2 kali dan leher depan 2 kali juga. Jadi total sebanyak 4 tebasan, hingga Maskin pun tersungkur di lantai. Ditungguin sampai benar-benar tidak bergerak dan meregang nyawa. Setelahnya, Ropiyudin kabur dengan ngebawa sepeda motor milik Maskin, membuang golok yang dipakai tadi di area perkebunan yang dilewati. Baju yang terkena noda merah langsung dilepas, lalu dilempar ke Sungai Keragilan. Dia emang sengaja pakai baju double, sementara motor Maskin kemudian ditaruh di penitipan kendaraan wilayah Tambak. Ropiyudin tiba di rumah sekitar pukul 6 pagi dan sempat berdebat lagi dengan istrinya, namun kemudian mandi lalu pergi tidur. Tentu saja tubuh nggak bernyawa Maskin kemudian ditemukan oleh pejalan kaki yang melintasi wilayah tersebut dan segera melaporkan pada pihak kepolisian. Otopsi dan pemeriksaan pun dilakukan dengan mengecek CCTV di sekitar kejadian serta keterangan dari beberapa saksi yang katanya sempat melihat keduanya berada di lokasi saat memesan minuman. Hasil penelusuran juga kemudian berhasil menemukan motor di penitipan dan ketahuan siapa sosok yang mengantar kendaraan tersebut ke Tambak.
Tentu aja semua hanya menunjuk pada Ropiyudin bin Makat yang kemudian ditangkap di kediamannya dan sama sekali tidak berkutik saat disodorkan beberapa bukti bahwa dia adalah pelakunya. Tanpa ngalur ngidul atau berpura-pura lugu, lelaki tersebut yang didampingi pengacara Agus Suherman mengakui perbuatannya. Motifnya adalah sudah terlalu muak dengan kehidupan yang dijalaninya bersama Maskin. Ropiyudin ingin tobat, namun terus saja diancam akan dibongkar semua penyimpangan di masa lalu beserta bukti video saat mereka pernah melakukan tercela. Udah capek selalu menuruti permintaan Maskin yang semakin hari bukannya tobat malah semakin ngelunjak parah. Bahkan belakangan makin ngeri permintaannya dengan memaksa melakukan hubungan badan tanpa melihat tempat dan kondisi. Termasuk di malam peristiwa, pengen minta dipuasin di saung ataupun pasir pantai ala-ala outdoor yang selama ini menjadi fantasi Maskin pribadi. Hal ini diperkuat lagi dengan kecurigaan sang istri makin bikin resah. Tiap malam lakinya keluyuran mulu sama cowok lain. Tingkah Maskin semakin berani di depan istri Ropi, bahkan seperti menantang adu jago siapa paling cantik untuk ngerebut hati Ropiyudin. Gimana pria itu nggak gemeteran dan spot jantung tiap kali rumahnya didatengin Maskin. Jadi emang paling bener ya menghabisi nyawanya yang sudah direncanakan sejak sebulan terakhir. Baru kesampaiannya sekarang. Emang dilema kalau satu sisi pengen tobat dan kembali pada jalan yang lurus, tapi mentok sama jejak digital masa lalu yang sulit dihilangkan dan malah jadi bahan ancaman dari Maskin untuk membuatnya jadi budak kesenangan. Bahkan menurut keterangan yang disampaikan oleh Ropiyudin, si Maskin ini masih sangat mencintainya dan gak bakal rela sampai kapanpun untuk melepasnya begitu aja. Bakal berjuang habis-habisan untuk bisa merebut kembali dari pelukan sang istri. Makanya seperti yang saya bilang tadi, jalan satu-satunya harus menyingkirkan lelaki berusia 34 tahun itu dari muka bumi. Ropiyudin sangat kooperatif dan jujur-jujuran pada pihak kepolisian. Bahkan lelaki berbadan tegap itu kemudian menunjuk lokasi dia ngebuang senjatanya dan berhasil ketemu kok. Ada lagi barang bukti lain berupa sepeda motor Beat serta baju dan celana yang terkena bercak merah. Keluarganya memang kecewa dengan fakta yang melatar belakangi motif kejahatan ini. Namun mereka melembutkan hati untuk menerima bahwa putranya berniat kembali ke jalan yang benar. Keluarga korban sempat menampik tudingan yang diarahkan pada Maskin. Namun dari hasil history chat ternyata terbukti bahwa keterangan yang disampaikan oleh Ropiyudin benar, sinkron dan tidak mengada-ada. Pada persidangannya di Pengadilan Tinggi Serang, Banten, nampaknya pihak jaksa penuntut cukup bersimpati pada Ropiyudin yang dianggap punya motif kuat dan masuk akal. Hal yang memberatkan tuntutannya hanya merujuk pada perbuatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban. Namun banyak juga yang meringankan seperti dorongan menolak berhubungan sesama jenis, tidak punya histori perbuatan kriminal, pertobatan, kooperatif dan jujur dalam memberi kesaksian, tidak berbelit-belit, berbuat baik saat ditahan selama rentang persidangan, serta menunjukkan rasa sesal, sekaligus meminta maaf dengan hormat pada keluarga korban yang ditinggalkan. Hingga saat pembacaan hasil keputusannya per hari Rabu 22 Mei 2024, akhirnya hakim menyatakan bahwa Ropiyudin bin Makat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berencana, yakni pelanggaran pasal 340 KUHP, namun tuntutannya tingkat 2. Dia pun menerima hukuman penjara 16 tahun, dikurang masa tahanan selama sidang berlangsung. Hubungannya dengan sang istri masih baik-baik aja tentunya. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah benar tindakan yang dilakukan oleh Ropiyudin dengan menghabisi nyawa Maskin karena dia pun udah buntu dan muak dengan ancaman serta kebinalan sikap temannya itu yang makin hari malah semakin nekat tanpa memandang situasi? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.